Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak netizen yang mencibir Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani setelah beliau sekitar 2 tahun ini mencetuskan tesis tentang nasab habaib yang ada di Nusantara. Ada yang mengatakan beliau ini sakit hati karena apa, dulu pernah mencalonkan diri sebagai seorang pejabat negara, kurang lebih seperti itu, yang dulunya juga beliau ini adalah seorang anggota FPI. Jadi karena dianggap tidak puas waktu itu dengan dukungannya yang membuat beliau ini tidak terpilih, akhirnya menggugat nasab Ba'alawi yang diduga tidak mendukung beliau waktu itu. Oke lah, bisa saja orang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang preman, pembunuh bayaran atau apalah yang dinilai oleh masyarakat itu jorok, jelek, busuk, kemudian dia bertobat, apakah kita akan mengatakan orang tersebut tetap sebagai seorang bromocorah atau seorang gosok? Tentu saja tidak. Ada juga orang yang dulunya preman besar, kemudian setelah menjadi sadar, kemudian menjadi seorang ustadz, seorang kiai, bahkan mendirikan sebuah pondok pesantren. Apakah dia juga bisa dihukumi seperti dulunya dia ini seorang preman yang kemudian putus asa, lantas kembali ke ajaran Islam dan menjadi seorang kiai? Tentu saja tidak. Orang itu dinilai akhir-akhirnya. Kalau dulunya bosok, sekarang ini baik, apa masalahnya? Bahkan dulu ada kisah, itu ada seorang yang membunuh sekitar 99 orang, kemudian akan bertobat. Apakah Tuhan menolak tobatnya? Tentu saja tidak. Begitu juga Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, sekarang ini yang dikonotasikan oleh yang kontra, bahwa beliau ini sakit hati kepada kelompoknya sehingga sekarang ini menggugat nasab dari kelompoknya waktu itu, yaitu FPI. Kurang lebih seperti itu. Entah apapun yang diomongkan oleh netizen yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, itu tidak masalah untuk terus bergulirnya masalah pernasaban yang ada di Indonesia ini. Semua orang buktinya tercerahkan dengan tesis beliau ini. Bahkan rata-rata itu masyarakat awam, perdesaan, juga perkotaan tentu saja, tapi yang kelas-kelas bawah. Kalau kita melihat para pejabat yang duduk di pemerintahan, anggota DPR dan seterusnya, itu justru mungkin malah belum tahu dengan menyebarnya kabar ini. Bisa dikatakan, bisa jadi tidak melihat YouTube yang sekarang ini lagi merajalela masalah penolakan terhadap nasab Ba'alawi. Bisa jadi karena apa? Tentu saja karena pekerjaannya, karena jabatannya tidak sempat lagi melihat video-video seperti ini. Makanya kita maklumi bahwa untuk pejabat-pejabat ini belum begitu banyak yang tahu bergulirnya penolakan nasab Ba'alawi yang ada di Nusantara. Setelah lewat sekitar 2 tahun ini, begitu banyak youtuber baru itu yang mengupload, yang mengabarkan tentang apa yang dimotori oleh beliau ini, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan semuanya yang saya lihat di komentar-komentar video baru ini, kalau kita hitung, banyak yang pro terhadap tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kita tidak bisa menipu diri sendiri bahwa ternyata dari pesan-pesan beliau ini kita semakin sadar. Ternyata kalau dipikir-pikir, memang selama ini kita terlalu dinabuk-bukkan dengan doktrin-doktrin halu yang selalu ujung-ujungnya memuji-muji klan nasab Ba'alawi di negara kita ini.
Contohnya seperti kita sendiri, awal-awal mendengar dari cerita ini, kita mulanya ragu, bener nggak sih ini? Kemudian kita berpikir membuka-buka lagi sejarah dan membuka-buka YouTube yang kita nilai apakah ini rasional atau tidak, ataukah ada cuma sekedar benci kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau kita ini tidak begitu bergaul lama dengan para habaib, tentu gampang sekali kita mengambil posisi untuk memutuskan benar dan tidaknya. Dan rata-rata orang yang di kampung-kampung, di kota-kota yang kelas-kelas ya kelas awam, ini begitu gampang untuk sadar, kemudian menilai bahwa tesis beliau ini sebenarnya sampai sekarang memang benar adanya, tidak tertolak sama sekali. Terbukti justru kita dengar-dengar banyak awal-awalnya terjadi persekusi yang dilakukan oleh gerombolan oknum habaib. Itulah yang membuat kita semakin sadar sekarang-sekarang ini. Tetapi ini juga perlu terus berlanjut. Karena apa? Persekusi juga masih ada. Yang terakhir sebulan yang lalu, Bung Lubis bagaimana dipersekusi. Kemudian ada somasi. Lantas apakah itu lanjut ke jalur hukum? Sampai sekarang kita juga masih menunggu apakah itu akan berlanjut ataukah tidak. Lantas kemudian yang baru-baru juga itu si Bahar Smith ini juga sama admin siapa itu datang ke rumahnya, kemudian teriak-teriak di situ. Yang konon di dalam rumah itu juga ada anak-anak. Tentu anak-anak yang tinggal di situ melihat kejadian seperti ini terekam dalam pikirannya. Orang-orang gerombolan yang datang itu amat menakutkan tentu saja. Dan setelah itu kuasa hukum dari adin ini, kurang lebih namanya seperti ini, kemudian melakukan somasi. Dan apakah waktu itu diteruskan ke aparat hukum, sampai sekarang juga kita belum tahu kesimpulannya. Apakah akan dilanjut untuk melanjutkan kasus Bahar Smith ini. Jadi dari peristiwa-peristiwa itu, kalau memang benar mereka ini adalah zuriyahnya Nabi, tentu akan menjaga pola tingkahnya, adabnya, bahkan bicaranya di hadapan masyarakat-masyarakat awam seperti kita ini untuk dijadikan contoh. Ini loh yang namanya zuriyah Nabi, itu nggak perlu keluar-keluar, tapi penampilannya mencerminkan bahwa mereka ini benar zuriyah dari Nabi. Tapi nyatanya banyak orang yang menolak nasab mereka-mereka ini justru waktu kemarin-kemarin ini mendapatkan persekusi dari mereka, langsung maupun tidak langsung. Tentu saja dengan gerombolan-gerombolannya yang tentu saja ini adalah orang-orang kita juga. Inilah dilema kita selama ini terhadap mereka-mereka ini dari bangsa kita, orang pribumi yang masih mendukung, masih menjadi kacung para Habib Ba'alawi, dan percaya-percayanya mereka terhadap Ba'alawi ini tetap menganggap mereka adalah zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Miris kita dengarnya, miris kita melihatnya. Kita kembali lagi ke Haji Imaduddin Al-Bantani. Apakah kalau kita memuji keberhasilannya, boleh dikata begitu, Kiai Imaduddin Al-Bantani selama ini, apakah kita berdosa? Apakah kita terus dianggap memuja-muja seseorang? Itu bukan seperti itu, saudara. Jadi kita pantas memuji Kiai Imaduddin Al-Bantani karena apa? Begitu banyak kita, termasuk saya dan mungkin saudara yang melihat ini dan banyak lagi di Nusantara ini yang kembali tercerahkan setelah mengikuti pengajian-pengajian beliau walaupun melalui YouTube, dan juga banyak orang-orang seperti kita yang bisa berinteraksi langsung kepada beliau ini semakin yakin bahwa beliau ini benar-benar sebagai pendobrak dari kemapanan selama ini dari pengaruh halu dari klan Ba'alawi.
kita sudah lihat walaupun masih ada persekusi, tapi intensitasnya sudah menurun bahkan hampir 0, berapa persen. Kemudian melanjutkan dari tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, ternyata bukan sampai di sini, bahkan menyebar sampai makam-makam yang dipalsukan yang selama ini juga kita tidak tahu. Dan pembuatan makam palsu dan pemalsuan makam ini sekarang ini juga sudah menurun drastis, karena banyak makam-makam yang sudah dipalsukan ini kembali dibongkar dan diluruskan oleh orang-orang yang berkepentingan dari bangsa kita. Khawatir kalau dibelokkan sejarahnya atau ada motif lain dibalik pengadaan dari makam-makam palsu dan mengubah nama makam orang yang meninggal meskipun asli, dirubah namanya untuk kepentingan klan-klan mereka. Jadi pujian kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani itu pantas kita sematkan kepada beliau dan kita dukung pergerakannya kepada beliau dan rekan-rekan juga kiai-kiai yang lain yang sekarang ini sudah menjadi di barisan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kita sebagai orang awam yang tercerahkan dan melihat keadaan selama ini tentu juga akan mendukung dengan kesadaran sendiri atas dorongan pribadi, tidak karena ajakan-ajakan mereka-mereka kelompok dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kita mengikuti beliau, sadar mengikuti karena memang ini rasional, karena ini memang hakiki bahwa selama ini lingkungan kita langsung atau tidak langsung ini kena pengaruh yang ditanamkan oleh mereka-mereka ini selama mungkin ya selama ratusan tahun kita tidak sadar, dan mungkin semoga ini menjadi puncak dari perbuatan mereka ini sehingga tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan baru untuk menipu kita dengan dalih ada darah yang mengalir dalam dirinya, ada dalih yang mengatakan bahwa dia cucu Rasulullah SAW, ada dalih yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini ada sebagian adalah turunan dari terah-terah dari keraton-keraton yang ada di Nusantara. Semua yang dikatakan mereka ini bohong belaka setelah kita sadar. Mari kita tetap dukung Kiai Imaduddin Al-Bantani yang selama ini telah mencerdaskan kita, mencerahkan kita, sehingga cekowelo-welo apa yang diperbuat klan-klan Ba'alawi selama ini. Ternyata kalau kita dipikir ini begitu berbahaya untuk tahun-tahun selanjutnya dan mungkin 50 tahun, 100 tahun ke depan, kita, anak cucu kita akan terlupakan, tertipu dengan sejarah baru yang dibikin oleh kelompok-kelompok mereka. Dikhawatirkan juga akan terjadi penindasan secara spiritual, mungkin juga perebutan lahan kalau di makam-makam palsu dibikin di tengah hutan, di PTP, perhutani, dan seterusnya. Yang ini lama-lama kalau dibangun tentu saja ini bisa jadi menjadi hak milik mereka tanpa membeli sepeser pun, bahwa itu adalah tanah negara. Laskar Wali Songo sabilillah sekarang sudah merambah di mana-mana. Itu membuktikan bahwa kesadaran yang dicerahkan oleh beliau Kiai Imaduddin Al-Bantani ini fakta, ini bukan propaganda, karena ini bisa dinalar. Jadi pujian kepada beliau ini bukanlah dosa, pujian ini untuk dukungan supaya yang lain juga sadar, juga mengikuti apa yang selama ini sudah bergerak di masyarakat, mencapai kesadaran yang hakiki untuk menolak segala sesuatu yang palsu,
yang dibikin oleh mereka-mereka ini klan Ba'alawi. Pembelokan sejarah alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit kita luruskan. Banyak ahli sejarah di Nusantara ini yang perlu minta keterangannya untuk membantah sejarah yang dibikin oleh mereka-mereka ini. Juga pelurusan makam itu juga alhamdulillah telah dari Mataram dan kiai-kiai yang lain yang sadar ini sudah kembali banyak yang meluruskan makam-makam leluhur mereka ini yang sudah diba'alawikan. Kemudian doktrin halu dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini, doktrin-doktrin halu selama ini sudah banyak terbantahkan dan banyak dari kita pribumi Nusantara sudah sadar, benar-benar sadar. Kalau yang sudah sadar ini akan tercerahkan dan tetap akan berkesimpulan bahwa memang mereka-mereka ini perlu diwaspadai. Apalagi doktrin di balik itu yang mengataskan dirinya adalah cucu dari Nabi, tidak lain adalah harta benda, uang, kemuliaan, mengatakan mereka, nasab mereka lebih mulia dari kita-kita ini. Begitu saudara-saudara, pujian kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini bukanlah dosa, dan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini perlu kita dukung terus supaya apa? Banyak saudara-saudara kita ini yang akan kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yang egaliter, yang dulu didakwahkan oleh para leluhur kita, khususnya Wali Songo dan wali-wali sebelumnya, yang mendudukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, menghormati satu sama lainnya, menghormati orang yang berilmu, dan tidak ada kasta-kasta di antara kita. Ada kasta pertama, ada kasta kedua, dan ada kasta ketiga, yang semuanya ini ternyata dihembuskan oleh klan-klan Ba'alawi yang selama ini kita tertipu dan mengiyakan saja, karena sebelum adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini kita seperti berjalan di malam gelap gulita, tidak tahu apa yang kita rencanakan, pokoknya nurut aja apa kata para habaib. Sekarang ini semuanya sudah memerlukan pembuktian yang nyata, tentu saja dengan data yang akurat, tidak dengan mimpi, tidak dengan pembicaraan yang halu, ngawur, dan seterusnya. Mari kita tetap dukung Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kita puji sekedarnya karena memang itulah kebenaran yang dibawa oleh beliau. Jadi ini bukan dosa, tapi merupakan penghormatan kepada beliau yang telah mencerahkan anak bangsa supaya tidak lagi tertipu kepada klan Ba'alawi selama ini yang seperti orang mulia, suci. Bahkan kalau kita lihat video-video mereka sebelum ini, bagaimana mereka itu berjalan dengan jubah, dengan sorban, dipayungi, kemudian dikipas-kipas. Ini seperti seorang ratu, seorang raja, seorang mulia, yang membedakan antara mereka dengan kita. Sekarang nonsen, sekarang semua rata. Dan mereka yang tetap mengatakan bahwa adalah durian Nabi, bohong belaka. Begitu saudaraku dimanapun berada, sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.